wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya atas nama Andi Nurtrisha dari Delegasi SMA Negeri 6 Bulu. Berdirinya saya di sini, saya akan memaparkan makalah penelitian saya yang berjudul Usaha Pengolahan Ikan Asap dalam Upaya Meningkatkan Tarif Pendapatan Masyarakat. Nah, adapun hal-hal yang saya bahas dalam makalah penelitian saya berupa latar belakang, perumusan masalah dari pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Oke, langsung saja. Di mana pada latar belakang saya membahas mengenai pengertian ikan asap. Di mana ikan asap sendiri merupakan hasil olahan ikan secara tradisional melalui proses pengasapan panas secara terbuka. Proses pengasapan ikan di Indonesia, khususnya di Bulukumba, Sulawesi Selatan, masih dilakukan dengan modal dan skala usaha kecil, sehingga penggunaan alat masih cukup sederhana. Meskipun masih menggunakan modal dan skala kecil, tapi banyak orang yang ingin menjadikan hal ini sebagai badan usaha. Nah, hal ini yang membuat saya tertarik melakukan penelitian dengan judul Usaha Pengolahan Ikan Asap dalam Upaya Meningkatkan Tarif Pendapatan Masyarakat. Nah, adapun masalah yang saya angkat dalam makalah penelitian ini mencakup tentang bagaimana sih proses pengolahan ikan asap, dan yang kedua yaitu apa saja sih faktor penghambat dan faktor pendukung usaha pengolahan ikan asap, dan yang ketiga apa dampak negatif dan dampak positif dari usaha pengolahan ikan asap bagi masyarakat sekitar. Pesan yang saya bahas dalam makalah penelitian ini yang pertama yaitu mengenai sumber daya laut. Sumber daya laut adalah sumber daya yang meliputi ruang lingkup yang luas yang mencakup kehidupan organisme yang berada di laut. Yang kedua yang saya bahas dalam karya tulis ilmiah ini yaitu jenis olahan yang berasal dari sumber daya laut, yaitu ikan. Biasanya di daerah Sulawesi Selatan, terkhususnya Bulukumba, masyarakat lebih sering memanfaatkan ikan untuk dijadikan makanan sehari-hari atau lauk pauk saat makan. Ikan biasanya diolah menjadi ikan masak atau biasa disebut sebagai ikan kuah kuning. Yang kedua yaitu sebagai ikan asap, di mana ikan asap ini juga menjadi salah satu makanan favorit hasil olahan dari ikan yang menjadi makanan favorit bagi masyarakat di sekitar daerah Sulawesi Selatan. Nah, selain dari hasil olahan sumber daya laut yang ada di Indonesia, hal utama yang saya angkat yaitu mengenai pengolahan ikan asap. Di mana pengolahan ikan asap adalah suatu proses yang membutuhkan metode atau teknik yang digunakan untuk mengolah dan mengawetkan ikan yang menggunakan panas yang dihasilkan dari pembakaran kayu atau tempurung kelapa. Jenis metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian kali ini yaitu metode penelitian kualitatif. Di mana metode penelitian kualitatif sendiri adalah metode penelitian yang menggunakan teknik wawancara. Hasil wawancara yang telah dilakukan, usaha pengolahan ikan asap sangat menguntungkan bagi sang pembuat usaha. Karena selain membantu perekonomian, hasil usaha pengolahan ikan asap juga digunakan untuk menyekolahkan anak-anak mereka sampai jenjang perkuliahan. Salah satu narasumber saya mengatakan bahwa hasil usaha pengolahan ikan asap ini ia gunakan untuk menyekolahkan anaknya sampai jenjang perkuliahan S3. Walaupun pada hakikatnya usaha pengolahan ikan asap sendiri memiliki dampak negatif, di mana dampak negatif dari usaha pengolahan ikan asap sendiri yaitu polusi asapnya yang mampu menyebabkan ketergangguan kesehatan pada masyarakat sekitar. Nah, adapun dampak, walaupun ada dampak negatifnya, pengolahan ikan asap sendiri memiliki dampak positif, di mana dampak positif dari usaha pengolahan ikan asap sendiri yaitu usaha ini sangat membantu perekonomian masyarakat, di mana masyarakat juga mengetahui bagaimana cara mengawetkan ikan dengan sederhana tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Adapun kesimpulan yang dapat saya tarik dari hasil presentasi saya kali ini yaitu ikan asap merupakan hasil olahan ikan secara tradisional melalui proses pengasapan panas secara terbuka. Faktor pendukung usaha pengolahan ikan asap adalah tingginya minat konsumen untuk mengonsumsi ikan asap. Sedangkan faktor penghambat usaha pengolahan ikan asap adalah kurangnya pasokan ikan, di mana pasokan ikan kadangkala dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh usaha pengolahan ikan asap yaitu polusi udara atau polusi asap yang biasanya menyebabkan ketergangguan pada gangguan pernapasan
bagi masyarakat sekitar. Adapun dampak positif yang ditimbulkan dari usaha pengolahan ikan asap ini, yaitu usaha ini sangat membantu perekonomian masyarakat, terkhususnya yaitu pada orang yang membuat usaha. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada satu motivasi yang sampai sekarang masih menjadi prinsip dalam hidup saya, yaitu jangan takut untuk mencoba, karena kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.